Pemirsa, jumpa lagi dengan Detektif Sejarah DS. Dalam kesempatan kali ini, Detektif Sejarah DS akan membahas tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh hingga luar negeri yang berasal dari kota Payakumbuh dan 50 kota Sumatera Barat, Indonesia. Terima kasih untuk yang telah subscribe channel Detektif Sejarah DS. Bagi yang belum subscribe channel ini, segera dukung dengan subscribe agar tidak ketinggalan info sejarah dari Detektif Sejarah DS. Selamat menyaksikan, semoga konten ini bermanfaat. Pemirsa, dalam tema tokoh besar yang berasal dari Payakumbuh ini, berisi beberapa nama tokoh yang lahir di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Luha 50. Yang pertama adalah Syekh Abdul Wahid As-Salihi, disebut juga Syekh Abdul Wahid Tabik Godang atau gelarnya Beliau Tobik Godang. Beliau merupakan seorang ulama Minangkabau. Syekh Abdul Wahid lahir di Padang Japang, Tujuh Koto Talago, Gugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Beliau belajar agama dengan ayahnya sendiri yang juga merupakan seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Salih Padang Kandis. Kemudian beliau juga belajar dengan Syekh Imran Limbukan Payakumbuh, Syekh Muhammad Taib Umar dari Sungayang, dan Syekh Sa'ad Mungka. Pada tahun 1906, Syekh Abdul Wahid membuka surau di Tabik Godang, Padang Japang. Kemudian pada tahun 1928, ia mengubah bentuk pendidikan majelisnya menjadi madrasah yang dinamakan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Bersama dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Joho, dan Syekh Abbas Kadi, mereka mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah untuk pengembangan pendidikan di kalangan Islam tradisionalis Minangkabau atau kaum tua. Syekh Abdul Wahid wafat pada tahun 1950 dan dimakamkan di Tabik Godang, Suliki, Payakumbuh, Sumatera Barat. Tokoh yang kedua adalah Syekh Haji Abbas Abdullah, lahir di Padang Japang, Gugua, 50 Kota, Sumatera Barat, tahun 1883. Beliau adalah ulama Indonesia asal Minangkabau. Syekh Haji Abbas Abdullah bersama Abdul Karim Amrullah, Ibrahim Musa, dan Muhammad Jamil Jambe mendirikan Sumatera Tawalib, serta pemimpin Surau Padang Japang. Selain sebagai ulama, beliau dikenal juga sebagai pengajar, pengusaha, politikus, dan sejarawan. Ia bersama kakaknya, Syekh Mustafa Abdullah, yang juga seorang ulama, mendirikan perguruan Islam Darul Funun di Puncak Bakuang, Tanjung Rongi, Padang Japang, 50 Kota, Sumatera Barat. Darul Funun merupakan perguruan Islam terkemuka yang memiliki murid dari pelosok Minangkabau serta Semenanjung Malaya. Ia dikenal juga sebagai pejuang Islam di Sumatera dan memiliki pemikiran luas untuk Indonesia. Sehingga karena ketokohannya, Insinyur Soekarno setelah selesai pada masa pembuangannya pada tahun 1944, Insinyur Soekarno datang ke Padang Japang, Payakumbuh, Sumatera Barat untuk berdiskusi dan meminta petunjuk tentang berbagai persoalan politik dan agama dengan Syekh Abbas Abdullah. Kala itu, Insinyur Soekarno belum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Syekh Abbas Abdullah wafat sekitar 17 Juni 1957 dan dimakamkan di Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tokoh yang ketiga adalah Profesor Dr. Haji Bustanul Arifin SH. Lahir di Payakumbuh 2 Juni 1929. Adalah seorang pakar hukum Islam, hakim, dan cendekiawan Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri dan rektor pertama Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Profesor Dr. Bustanul Arifin pernah menjabat Ketua Muda Mahkamah Agung Indonesia.
dan Sekjen Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara. Beberapa karya beliau semasa hidupnya, salah satunya adalah Islam Rahmat bagi Semesta Alam dengan judul Dialog dengan Dunia Modern. Beliau juga mendapatkan penghargaan dari Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau wafat di Jakarta 22 April 2015 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Yang keempat adalah Lukman Harun. Lahir di Limbanang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat, 6 Mei 1934. Adalah seorang tokoh Muhammadiyah dan aktivis Islam internasional. Pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN Conference on Religion and Peace, Lukman Harun merupakan seorang organisator ulung. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah. Di penghujung Orde Lama, ia merupakan aktivis yang cukup vokal mengganyang Partai Komunis Indonesia. Lukman Harun mendapatkan penghargaan UMM Award dari Universitas Muhammadiyah Malang 2014. Lukman Harun juga pernah menduduki posisi Ketua Panitia Pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 8 April 1999. Tokoh yang kelima adalah Profesor Dr. Mestika Z. MA. Lahir di Batu Hampar, 50 Kota, Sumatera Barat pada tanggal 19 September tahun 1955. Adalah seorang sejarawan Indonesia. Ia juga merupakan guru besar di Universitas Negeri Padang. Dia juga aktif menulis buku serta sebagai kolumnis. Profesor Mestika Z merupakan sejarawan yang giat meluruskan dan mengoreksi sejarah bangsa, terutama terkait dengan peran Sumatera yang terpinggirkan dalam buku-buku sejarah. Kemudian ia akhirnya meluruskan sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan sejarah Giyugun Sumatera. 3 peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi dan Padang, yang selama ini diabaikan dalam sejarah Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas tahun 1992 hingga 1994. Ia juga menjadi Direktur Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang sejak 1998. Profesor Mestika Z meninggal dunia di ICU RSUP Dr. M. Jamil, Padang, 1 September 2019 dan dimakamkan di kampung halamannya Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Yang keenam adalah Nakoda Bayan. Lahir di Payakumbuh, Luha 50, Minangkabau. Adalah seorang saudagar Minang yang aktif dalam perdagangan lintas Selat Malaka pada paruh pertama abad 18. Ia bersama saudaranya Nakoda Intan dan Nakoda Kecil dikenal sebagai perintis pemukiman perantau Minang di Pulau Pinang, Semenanjung Malaya. Mereka bertiga merupakan kerabat dari Raja Pagaruyung. Mereka bersaudara, dianggap sebagai perintis di wilayah itu sebelum kedatangan Francis Lake, seorang berkebangsaan Inggris yang kemudian hari membangun benteng Fort Cornwallis dan juga membangun wilayah tersebut sebagai koloni Inggris. Nakoda Bayan wafat di Pulau Pinang, Semenanjung Malaya. Tokoh yang ketujuh adalah Tan Malaka atau Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka. Lahir di Nagari Pandan Gadang, Gunung Ameh, 50 Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, pendiri Partai Murba, dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim, sedangkan Tan Malaka
adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis keturunan ibu. Tan Malaka belajar di Quick School atau Sekolah Guru Negara di Fort de Kock. Pada bulan Oktober 1913, ia pergi dari kampungnya untuk belajar di Rijkskwijk School atau Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah di Belanda. Kemudian ia bergabung dengan Sosial Democratische Onderwijzer Vereniging SDOV atau Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke Payakumbuh. Kemudian menerima tawaran Dr. C.W. Jensen untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Sanembah, Sumatera Utara. Selama masa ini, ia mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatera. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi Tekebek, orang yang diberi tugas oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya dan dimakamkan di tengah hutan dekat markas Sukoco. Tokoh yang ke-8 sekaligus yang terakhir di dalam konten ini ialah Dr. Haji Zainul Yasni. Lahir di 50 Kota, Sumatera Barat. Adalah seorang ekonom syariah, pengajar, dan diplomat Indonesia. Beliau juga dikenal atas ahli ekonomi syariah. Ia pernah ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai ketua tim koordinasi kegiatan ekspor ke Timur Tengah. Kemudian sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania. Salah satu karya beliau yang dipersembahkan untuk anak negeri adalah buku yang berjudul Bung Hatta Menjawab bersama Bung Hatta, Gunung Agung 1978. Beliau wafat pada tanggal 13 Juni 1996. Pemirsa, demikianlah pembahasan tentang tokoh besar yang berasal dari Payakumbuh dan 50 kota. Tentu, tokoh yang berasal dari Payakumbuh dan 50 kota Sumatera Barat sangat banyak jumlahnya. Namun, hanya 8 orang tersebutlah yang bisa detektif sejarah DS rangkum dan jelaskan. Pemirsa juga bisa membaca buku-buku tentang tokoh besar dari Payakumbuh dan 50 kota di perpustakaan daerah atau dengan membeli bukunya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk yang telah subscribe channel Detektif Sejarah DS. Nantikan video lainnya yang menarik dari channel YouTube Detektif Sejarah DS. Terima kasih.